sampai guys ya dari Pangandaran ini di rumah, dan kita mau ngasih lihat ke teman-teman apa aja yang kita bawa guys ya dari Pangandaran. Dan ada yang yellow face moray eel yang mungkin sama aku tuh akan dimasukin ke tempat yang di bawah guys ya. Ada ikan, serius aku nggak tahu ini ikan apa ya, cuman bentukannya tuh sama warnanya dia bagus guys. Dia nyaru banget sama pasir guys. Dia masuk tapi matanya tetap kelihatan keluar. Jadi walaupun dia bersembunyi, tapi kita bisa lihat ya. Bang, stop dulu nih. Istilah kata ya, nggak ada laporan ke kita nih. Harusnya paham lah ya. Malak lihat tuh guys. Si zebra udah mulai tuh. Oke guys, di video kali ini kita udah sampai guys ya dari Pangandaran ini di rumah, dan kita mau ngasih lihat ke teman-teman apa aja yang kita bawa guys ya dari Pangandaran. Sebenarnya ada satu ikan, aku kasih tau aja guys ya, itu ikan keling guys yang udah kita masukin duluan. Karena ikan kelingnya tuh kemarin kayak agak mabok gimana gitu. Jadi ya sama kita langsung aja dimasukin. Tadi pas aku lihat dia udah mulai keluar. Cuman kalau si ikan keling itu kan dia memang sering masuk ke pasir dan ke terumbu-terumbu kayak gitu ya guys ya, atau enggak ke batu-batu gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin juga pasti nggak akan kelihatan ya guys. Kayak gitu sih guys. Nah, aku mau ngasih lihat ke teman-teman aja apa aja yang kita bawa. Yang pasti kita tuh bawa banyak sekali moray eel ya guys ya. Pas kita baca ini tuh yang pertama ada snowflake. Kalau snowflake moray eel mah sering lah ya, teman-teman juga suka lihat ya guys. Nah, ini cuma ada beberapa moray eel yang yaitu tuh bagian, kalau aku lihat sih tuh bagian insangnya tuh ada yang luka ya guys ya, karena kan dari alam juga ya, ada yang luka. Dan ada yang yellow face moray eel yang mungkin sama aku tuh akan dimasukin ke tempat yang di bawah guys ya, yang di bawah situ tuh, yang tempat gurita. Karena guritanya sama aku lagi dimasukin ke kotak situ guys. Serius ya, gurita kabur terus. Jadi aku juga agak bingung nih gimana cara memeliharanya. Untuk sekarang aku pelihara cuma di kotak kecil aja dulu gitu guys ya, supaya dia nggak kabur. Kemarin waktu aku pulang dari Pangandaran, tiba-tiba guritanya hilang. Pas dicek ternyata ada di filter guys. Ya seperti itulah ya, dan itu merepotkan sekali. Untungnya masih di filter, jadi dia masih hidup lah guys. Kalau ke darat, kalau misalnya dia keringan, mati gitu kan, kasihan ya guys ya si guritanya ya. Karena lebih aman, sama kita malah ditaruh di kotak akrilik itu guys. Nah, jadi di bawah aku rencananya mau dijadiin tempat moray eel aja. Untuk gurita mungkin nanti sama aku bakal dipindahin ke satu akuarium khusus ya guys ya untuk gurita, yang nanti aku bakal pikirin kira-kira seperti apa bentuknya guys. Untuk sementara ya seperti aku bilang tadi, kita taruhnya di itu aja, akrilik aja gitu guys ya. Nah, ini moray eel tadi aku udah kasih lihat ke teman-teman. Ada yellow face moray eel sama ada yang snowflake moray eel. Snowflake-nya aku bawa 3 ya guys ya. Jadi semua yang kita dapetin snowflake moray eel sama kita dibawa, dan yellow face moray eel juga yang kemarin kita dapat dari Pangandaran itu tuh sama kita juga dibawa guys ya. Tuh kayak gini nih kurang lebih ya. Sangat menarik sih guys kalau kita lihat ya. Dan ini bagus banget sih secara bentuk, secara fisik tuh aku suka banget sama si yellow face moray eel ini guys ya. Kayaknya dia bisa gede sih guys. Ntar kalau misalnya udah ditaruh di akuarium pasti bakal cakep banget guys. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga kita bawa semacam hermit crab aja ya guys ya, atau kelomang-kelomang yang ada di laut pastinya. Ini juga kan ada 3 nih kita bawa. Yang 2 aku mau taruh di tempat bareng sama moray eel, yang satunya aku taruh di akuarium utama guys, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku juga bawa mantis shrimp. Jujur kalau mantis shrimp aku tuh bawa hampir semua yang kita dapetin guys ya. Cuman yang kita bisa pelihara tuh aku mikirnya kayak 2 ekor aja lah ya. Dan sisanya karena mantis shrimp ini juga teman-teman suka lihat lah ya, mantis shrimp ini juga suka dikonsumsi guys, kalau teman-teman tahu. Jadi untuk beberapa mantis shrimpnya sama aku ditaruh di freezer guys. Dan nanti di next video kita juga bakal kasih lihat ke teman-teman ya, kita kasih makan ke hewan kita aja ya untuk mantis shrimp yang sama kita ditaruh di freezer guys. Kayak gitu sih ya. Nah, ini juga ada beberapa ikan lagi. Ada ikan, serius aku nggak tahu ini ikan apa ya, cuman bentukannya tuh sama warnanya dia bagus guys, kayak belang-belang gitu. Dan ada ikan gobi-gobian juga di sini guys ya. Nah, ikan gobi-gobian juga kemarin tuh ada yang kita masukin duluan ke situ sih buat ngetes aja ya guys ya. Dan ada ikan sebelah guys yang kita dapetin dari seser guys, kayak gitu sih. Ini ikan sebelahnya tuh bener-bener unik sekali ya, bagus banget. Kalau ditaruh di tempat berpasir pasti dia akan langsung masuk ke tempat pasirnya guys, kayak gitu. Oke, jadi ini sama kita mau diaklimasi aja dulu. Aku aklimasi, nanti aku bakal videoin lagi ya guys ya setelah kita aklimasi guys. Oke guys, jadi ini udah kita aklimasi, dan kalau teman-teman perhatiin ini akuariumnya, teman-teman juga bisa lihat lah ya, ini baret sekali guys ya, baretnya bangetan di bagian sini. Baret yang bikin visualnya tuh kayak kok nggak jernih-jernih nih akuarium. Padahal mah akuarium itu jernih guys, cuman baretnya ini nih yang bikin agak-agak menyebalkan gitu ya guys. Makanya aku udah janjian sama orang yang akan membenarkannya ya. Jadi ini ntar bakal dibenerin depannya doang guys ya, di klet depannya diplok, dibikin baru lah ya, supaya kita bisa lebih clear lah guys ngelihatnya ya. Kebetulan kalau melakukan hal seperti itu berarti ya pasir-pasir dan lain-lainnya harus kita pindahin. Jadi seperti yang aku udah rencanain nih, bakal kita pindahin ke ya semacam apa ya kayak kontainer-kontainer gitu lah ya guys rencananya ya. Cuman gak sekarang. Kalau sekarang karena memang si kokohnya ini banyak kerjaan dan juga si kaca
kacanya juga harus dipasang sama ahlinya ya. Kalau kita pribadi yang masa ngolah takutnya gagal guys ya, kayak yang bawa kemarin tuh ya banyak gagalnya. Jadi kita tunggu saja guys. Sambil nunggu ya udah kita masukin aja sih untuk beberapa hewan-hewan yang sudah kita siapkan ya guys ya. Aku masukin ikan dulu deh di sini ya. Ini ada ikan apa nih namanya guys teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Beberapa ikan juga ada yang hilang karena pada ngumpet-ngumpet sih guys. Tuh jadi nggak kelihatan apa-apa ya karena pada ngumpet. Ada beberapa juga ikan-ikan yang jadi santapan apa bintang laut kayak gitu-gitu loh. Ada-ada aja lah ya guys ya pokoknya. Kalau akuarium laut tuh rasanya lebih, apalagi kalau yang kayak gini-gini ya, dia tuh lebih rentan gitu sih guys. Karena kan ikannya rata-rata dari alam langsung gitu ya. Sebaiknya sih di karantina guys. Nanti aku karantina ya. Maksudnya ini karena pengen dibongkar semua. Aku rencananya nanti pas lagi dibongkar kita karantina di akuarium kecil-kecil, terus sama kita dikasih obat aja dulu guys ya selama 7-14 hari lah. Kalau untuk sekarang mah masukin dulu aja ke sini ya guys. Nih kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada ikan sebelah. Coba ikan sebelah masuk. Ikan sebelah kemana nih dia guys? Oh, dia nyaru ya sama pasir ya guys. Nyaru banget ya sama pasir ya, buat orang-orang yang nggak begitu ngeh dia nyarunya luar biasa guys. Nah, gak kelihatan cuy. Tuh ada ikan belang-belang juga guys ya. Ikan belang-belang juga langsung ngumpet ya. Ikan belang langsung ngumpet ke belakang dan sudah tidak terlihat. Kalau teman-teman tahu juga kan kita kan bikin kemarin kan ngambil beberapa live rock ya guys. Sebenarnya live rocknya sama kita karena keterbatasan tempat, ujung-ujungnya sama kita ke expose juga sih sama udara langsung ya. Cuman nama aku dibikin lembab, paling enggak masih ada kehidupan lah di sana guys ya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin nanti kalau misalnya akuarium ini dibongkar, kita ganti ya untuk batu-batuan ini sama kita diganti jadi batu-batu live rock yang kemarin kita ambil dari Karapiak guys. Kayak gitu sih. Ini untuk ikan gobinya ada di sini guys ya. Terus dibikin cave gitu. Jadi di rescape kemarin sama Mas Ali ya, supaya lebih kelihatan lah ikannya guys. Jadi walaupun ngumpet kayak si ikan yang di belakang tuh, kerapu apa tuh ya namanya ya, tapi dia tetap bisa kelihatan sedikit-sedikit lah guys. Kayak gitu ya. Tapi galak sekali sih itu si kerapu, kacau banget guys. Ketika ada yang deketin langsung dihajar, hajar gitu loh sama si kerapu. Tadi juga si gobi ini sempat dihajar deh sama kerapu nih. Baru deketin langsung dihajar guys. Makanya dia langsung diem di bawah sini. Cuman ini nggak masalah sih, aman aja ya guys ya. Kalau ikan Nemo mah aman, dari kemarin juga nggak ada masalah apa-apa. Moray eel juga tuh yang kecil ada di situ tuh kepalanya tuh guys ya. Teman-teman bisa lihat ya. Yang spotted moray eel yang kecil ada di situ. Kalau untuk moray eel yang lain ya ada sih di sini ya moray eel guys ya. Untuk moray eel sih aku bakal taruh di sini aja. Ini kita keluarin aja ya moray eel ya. Gurita sama aku ditaruh di tempat yang tidak bisa kemana-mana guys. Wah susah ternyata. Kita harus bikin akuarium sendiri yang tertutup bener-bener rapat guys gurita ini ya. Kacau banget guys. Kalau nggak rapat ya kabur cuy. Aku taruh di sini kabur dia guys ya. Akhirnya kita balikin lagi guys. Jadi si moray harusnya ada di situ sih moray eel ya. Moray eel yang spotted dapat di sini sama si Mas Troman ya guys. Nah, jadi karena memang si gurita tidak memungkinkan ditaruh di bawah sini, walaupun kita sudah upayakan untuk menutup celah-celahnya, di bawah sini kita jadiin akuarium moray eel aja. Gurita sama kita ntar bakal dipisahin ya guys ya. Tapi untuk sementara ya kita taruh aja di sini dulu lah. Oke, bismillah guys, kita akan masukkan ya. Jadi snowflake-nya banyak banget sih, ada 3 guys ya snowflake-nya ya. Bener-bener kita dapetin aja sama kita dikeluarin tuh. Snowflake 1. Mas, jangan mas. Guritanya juga langsung terancam guys ya. Sebenarnya gurita memang sama-sama predator kan mereka ya. Mungkin ntar guritanya kita pindahin ke sini lah guys, biar nggak begitu stres ya. Takut stres dia guys. Ada moray eel banyak ya. Nah ini lagi keluar dong. Nah ini yang yellow face moray eel-nya juga mau keluar. Oke, ih bagus banget. Ini udah keluar semua ya guys. Ini udah bener-bener jadi akuarium moray eel aja udah. Langsung masuk ke dalam guys. Moray eel itu mana ya? Yang spotted gede itu mana ya? Wah guys nggak tahu deh. Apa di dalam situ ya? Apa di dalam mana ya? Sama Mas Ali sih guys ya. Mas Alinya lagi ke luar guys. Jadi kita tuh pengen ngumpulin beberapa jenis moray eel yang ada guys. Yang yellow face sudah ada tuh kan. Snowflake udah ada. Yang painted moray eel juga sebenarnya kita punya, cuman ukurannya kecil ada di atas ya guys ya kalau yang painted ya. Dan yang spotted moray eel juga ada. Nah moray eel ini walaupun dia galak ya, cuman sesama moray eel tuh mereka nggak galak guys. Mungkin ada berantem lah ya sekali 2 kali mah ya guys ya. Cuman secara overall sih dia nggak begitu galak. Soalnya kita pernah lihat di SeaWorld juga digabungin banyak banget moray eel dan mereka nggak ada masalah apa-apa. Ini yang paling kecil dia malah terdiam di depan ya. Secara visual bener-bener bagus banget moray eel itu ya. Kelihatannya apalagi yang snowflake ini ya, dari motifnya tuh kayak one of the best. Oh ternyata di sini Sal. Moray eel taruh di sini nih ternyata nih. Yang spotted nih guys. Ini nih. Oh. Lagi ditaruh di sini ternyata sama Mas Ali ya. Karena kan awalnya kan gurita taruh di sini. Kalau digabungin sama moray eel ya hancur lah, gurita dimakan guys ya. Jadi ini nanti guritanya yang sama kita akan dipindahin ke situ guys. Atau sekarang aja lah ya. Kita pindahin sekarang aja guys ya. Jadi moray eelnya sama kita bener-bener mau digabungin semua guys. Pertama mungkin kita tangkap dulu moray eel yang ada ya. Kita tangkap dulu guys spotted moray eelnya. Nah spotted moray eel ini juga dia itu pernah
lompat guys, literally lompat ya dari sini dia lompat sih. Jago juga sih dia ya. Bisa lompat guys. Tuh kan. Nah kan. Nah. Parah guys. Ntar aja lah sama Mas Ali ya. Susah. Tanganku terbatas banget soalnya ngodok-ngodok sono agak susah. Ini juga jadi agak butek banget nih gara-gara tadi kita sodok sebelah situnya ya. Karena ada beberapa kotoran yang nyangkut, akhirnya dia jadi begitu guys. Lihat tuh ke sebelahnya Sal. Kelihatan nggak? Dia nyaru banget sama pasir guys. Dia masuk tapi matanya tetap kelihatan keluar. Jadi walaupun dia bersembunyi, tapi kita bisa lihat ya. Itu kalau di akuarium guys. Kalau nggak di akuarium mas, siapa tahu kemarin juga kita sebenarnya ada. Ini tuh ada kayaknya di pasir-pasir tuh. Aku yakin sih guys. Karena kan ini juga kan hasil dari ngejaring ya kemarin ya guys ya dapat ya. Aku yakin sih ada guys. Keling juga kan, keling yang hijau itu juga sebenarnya ada di sini tadi kita lihat ya. Cuman dia nggak tahu kemana lah. Masuk pasir. Keling juga suka masuk pasir kayak gitu Sal. Pernah aneh pelihara? Masuk kayak gini dia. Lebih dari masuk itu sih. Bener-bener masuk banget ke pasir gitu? Iya. Walah, bisa begitu ya guys ya. Oh, tuh untuk si ikan yang bobinya, oh udah ke belakang guys. Ini cepet banget ya. Udahlah ikan yang lain ya. Nah ini mantis shrimp guys. Mantis shrimp kita taruh sini aja ya. Mantis shrimpnya kan kecil. Jadi ya aku masih merasa dia masih oke lah taruh sini guys ya. Ntar dia bakal punya space-nya masing-masing ya. Ini sengaja nih yang kecil aku bisa gabungin guys. Tuh. Wah, mukul ya guys ya. Kalau diganggu Pak ya. Apa lu? Lah itu kok mau berantem sama gua? Kok kayak mau diganggu sama ikan zebra itu ya? Polontong guys ikan zebranya ya. Diganggu malah di Mike Tyson guys ya, di habek ya langsung ya. Ada satu lagi sih mantis shrimpnya sih. Serius nih satunya lagi kayaknya sama aku gak akan taruh sini lah ya. Takut malah ribut ya guys ya. Ini lebih gede sih ya. Ntar aku bakal taruh di tempat lain. Ini juga kita kan ada mantis shrimp juga nih yang gedenya guys tuh. Kok ini yang gede udah lumayan gede ya guys ya. Tapi dia tuh nggak mau mukul. Kalau kemarin mah dia nggak mau mukul ya. Nggak tahu deh kalau sekarang guys. Dia kayak sudah besar jadi sabar ya guys ya. Nih ada udang. Jadi dia tuh mantis shrimp. Udang mantis. Makanya udang juga guys. Ini kayaknya udangnya nggak dimakan nih sama dia nih. Soalnya dia udah kenyang guys. Apaan itu? Orang kayak jelata anjing. Dia tuh kayak ngerawat udang juga ya. Udah ambil aja gitu sama dia. Karena dia diambil guys, kalau depan muka dia tuh, cuman udah kenyang kayaknya. Tapi dia udah adaptasi di sini, udah oke banget. Walaupun kalau misalnya terlalu banyak gerakan gimana dia langsung masuk. Kayak yang tadi dia lakuin kan dia masuk. Cuman oke lah. Kalau di sini dia bagus guys ya, ukurannya juga gede. Dan mantis shrimp yang tadi juga sepertinya bisa segede ini sih. Kalau misalnya udah maksimal size-nya ya, kurang lebih seperti itu lah guys. Kayak ini, oh iya, sekarang ini deh hermit crab ya, atau kelomang. Aku mau keluarin juga kelomang air guys ya, kelomang laut. Dia full aquatic ya guys yang ini ya. Kita juga ada kelomang-kelomang sebenarnya sih kecil-kecil. Mana ya? Ada, tapi ya dia jadi kayak keong gitu. Kayak gini-gini kelomang nih harusnya ya. Apakah masih ada isinya? Ada keong, ada kelomang lah guys. Ini yang atas ini mah kelomang tuh, yang atas itu tuh, yang ada alga itu ya, ungunya ya. Harusnya sih mereka masih ada ya. Karena kelomang kayak gitu ya, ini juga dia harusnya aman-aman aja sih guys. Ini ada kelomang yang dia itu ada semacam tuh, yang tadi kata aku tuh ya, yang ini guys, itu kayak lunak-lunak tapi gak lunak, jatuh guys. 1 ekor atau 2 ekor ya kita taruh sini, 1 ekornya kita taruh di bawah guys. Kelomang-kelomangnya, kayaknya kelomangnya ini mah emang bisa gede ukurannya. Beda jenis sama kelomang yang warna kakinya biru gitu, beda kayaknya. Tuh guys, ini keluar ya. Wow, lompatnya bener ya, sangat akrobatik ya guys ya lompatnya ya. Semua mantis. Oh iya guys, mantis sudah punya rumah ya? Iya. Mantis di mana? Oh di situ, oke. Mantis di situ dia agak butuh space yang gimana, cuman dia akan terus di sana guys ya. Kelomang nggak tahu diri guys ya, udah tahu badannya gede guys. Masuk dia, nggak jelas guys. Kok kelomang yang ini mah nggak keluar ya? Apakah dia meninggoy guys? Cuman kalau meninggoy biasanya dia nggak di dalam gitu sih, suka keluar guys ya kelomangnya ya. Atau sama kita harus dibalik ya? Ntar guys, kita coba ya. Ada nggak sih ini tuh? Ada. Metong nggak guys ini guys ya? Metong. Nggak tahu guys. Oh enggak kok. Biasanya sih dia akan ada pergerakan ya. Biarin aja dulu lah guys ya. Kalau metong sih ya innalillahi guys. Kemarin ditemuinnya sama Mas Ali ini ya di laut. Kita juga nggak ngevideoin ya ketemunya di mana, tiba-tiba dia udah dimasukin ke ember aja guys. Itu dia untuk kelomangnya. Kagak jelas ya.
Aku jadi khawatir guys. Itu tadi ada keling tuh. Tuh ada keling tuh. Tuh. Oh tuh, kejar-kejaran guys. Kerapu deng ya. Kerapunya galak lagi ya guys. Kerapu masih di bawah tuh ada. Tapi tadi kejar-kejaran, kerapunya kejar-kejarannya sama ini, sama yang kayak ikan glodoknya itu, kejar-kejaran guys. Ya seperti inilah ya. Selama anemone aman mah aman lah guys. Kok ini nggak gerak ya? Kalau misalnya ini dalam sejam dia nggak gerak, berarti dia meninggoy guys. Kalau meninggoy ya kita harus pisahkan ya, jangan ditaruh di situ guys ya. Pelihara keling juga bener-bener gak ada gunanya gitu loh guys, karena dia nggak kelihatan sama sekali cuy, nggak keluar guys ya. Udang mantis sudah punya spot di situ, dia bakal di situ terus guys. Rumahnya dia bakal kesana, nggak akan kemana-mana kayaknya ya. Tidak akan pindah kemanapun. Kalau kelomang dia juga udah punya rumah di sana guys. Oke, untuk kelomang satunya lagi kita taruh di bawah sini ya. Wah, aku firasatku meninggoy deh kayaknya itu. Soalnya ini biasanya dia aktif guys tuh. Aktif tuh, langsung gerak-gerak guys tuh. Tuh, harusnya langsung gerak-gerak guys. Gurita, ini kelomang tuh ya. Gurita biarinlah terusin dulu, ntar sama Mas Ali ya dipindahin ya guys ya. Pas kita switch si ininya nih, si morail ya. Nah, ini juga kelomang di bawah. Aku sengaja lah ada taruh di bawah, ada taruh di atas. Karena kelomang kalau bareng sama morail kayaknya dia nggak peduli guys. Hidup sal. Gerak-gerak, sumpah gerak-gerak. Gerak-gerak guys, tadi aku lihat. Tuh, tadi kan dalam ya, tadi udah mulai gerak tuh. Tuh, gerak guys. Aman guys. Wah, parah sih ini. Introvertnya super guys ya. Gerak. Padahal resiko sama dia juga resiko dia ya. Kalau nggak bergerak sama kita nanti dikuburin dan meninggal. Dikubur hidup-hidup. Nih guys, dia udah mulai gerak ya. Nanti juga kayaknya apa tuh ya yang dia bawa itu tuh semacam apa guys ya? Pokoknya makhluk-makhluk laut yang dia bawa di cangkangnya. Kemarin tuh sempet copot ya. Jadi bisa copot loh guys dia tuh sebenarnya. Apa beda ya itu ya yang copot kemarin ya? Nggak tahu sih ya guys. Ya kemarin soalnya waktu aku lihat di plastik itu sempet ada yang copot. Cuman tiba-tiba sekarang udah on lagi tuh guys. Bagus ternyata ya dia ya. Banyak yang nempel gitu ya. Iya dia banyak yang nempel guys. Apa dia tuh karena jarang gerak ya? Karena dia jarang gerak guys. Makanya hewan-hewan teh kayak dikira batu kali ya. Soalnya jadi banyak yang nempel cuy. Tuh. Badan dia paling banyak yang ikut guys ya. Bahkan yang ada di cangkang dia aja tuh itu tuh makhluk hidup tuh. Aku nggak tahu itu apa ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah ini pergerakannya mulai bergerak tuh ya. Mulai bergerak. Kemarin juga tiba-tiba tuh ada bangke ikan ya guys ya. Ya biasa lah ya, namanya juga komtengan dan akuarium laut kayak gini kan ada beberapa yang dia tuh suka aja nggak survive tuh. Nah ada si bintang laut jenderal ini, dia bakal makanin hewan-hewan yang bisa dibilang nggak kuat di sini guys. Asli. Ini dia mau kemana nih? Wah guys, ini lubangnya apa? Guys, kacau banget. Ternyata dia kagak ngerti guys ya. Lebih pintar kelomang yang pertama ya. Cuman kalau dia masuk lubang yang satunya lagi, ditonjok guys ya sama mantis shrimp ya. Makanya dia milih lubang yang ini nih. Apa dia lebih pintar ya? Dia lebih pintar dari apa yang kita duga sepertinya guys. Dia makin masuk cuy. Aku baru tahu guys, dia bisa kayak gitu ya. Oh begitu. Oh iya oke. Bikin butek akuarium, oke, nggak apa-apa. Cuman dia merasa ini memang seperti di alamnya guys ya. Cuman karena ada keberadaan si kelomang itu, akhirnya sini juga pindah nih Sal. Nih, dia pindah nih guys. Pindahnya beberapa senti doang ya. Tuh dia pindah guys. Apaan sih ini ada penggalian ya katanya guys ya. Akhirnya pindah si ikan sebelahnya. Ikan zebra tuh udah kayak satpam ya guys ya. Dia bener-bener kayak yang muter-muter. Habis muter-muter kayak dia patroli dan bikin laporan gitu guys. Masuk tuh. Dia mulai guys makin dalam guys. Introvert ternyata dia ini ya kuli ya guys. Bang, stop dulu nih. Istilah kata ya nggak ada laporan ke kita nih. Harusnya paham lah ya. Malak guys tuh, lihat tuh guys, si zebra udah mulai tuh. Udah mulai kayak ada apa ini ribut-ribut nih gitu kan. Bagus sih ini zebra berdua nih udah kayak satpam guys ya. Dan dia strong sekali nih. Ikan zebra itu strong banget guys. Ini bukan ikan zebra yang biasa kita ada di pasar ikan apa yang mana ya, tapi bukan kan beda kan. Cuman dia sejenis kayak zebra-zebraan. Iya, kayak gitu lah ya. Wah asli ini akuariumku jadi butek guys. Biarin lah ya suka-suka dia guys ya. Memang berarti habitat terbaiknya kelomang harus ada pasir. Atau kelomang yang bawah juga taruh atas aja lah. Tapi yang atas terlalu penuh sih ya. Taruh atas apa di bawah aja ya guys. Dia kasihan sih nggak ada pasir cuy. Kalau butuh pasir mah kita ini aja lah. Kita ke atasin aja guys. Coba ya kita bikin sini ya. Nah Twing. Oh nyala aja gini. Iya si bagian cangkangnya guys. Cangkangnya glowing guys. Itu hidup lagi guys, cacing kelapanya guys. Kenapa hidup lagi ya? Kemarin sempat mau aku cabut tapi udah keras.
dia udah nempel ke batu. Ternyata dia hidup lagi guys. Cegat morai, Pak. Wah, ada morai guys ya. Ini morai yang ini nih, dia nih, yang spotted nih. Spotted yang tadi, tapi ini versi kecilnya guys ya. Mereka lagi izin dulu, apakah diperbolehkan untuk menginap di Wisma ini katanya guys. Ternyata morainya nggak tahu ya, apakah dia ramah atau dia tidak memperbolehkan kelomang ini masuk. Cuman sepertinya si kelomang belum dapat izin guys. Ini kelomang juga sih, ini kok dia aman nggak sih? Ini ada, oh, kayak ini kelomang tuh. Oh, ada tuh keluar. Tuh keluar guys. Nih. Waduh, maaf ya. Beda jenis tapi guys, cuma sama-sama kelomang laut ya. Kalau yang kelomang ini kakinya biru ya, pokoknya dia berwarna lah guys. Bocilnya berwarna ya. Waduh guys. Apakah si kelomang besar peduli? Ternyata tidak ya guys ya. Waduh, dijadikan pijakan guys. Ternyata langsung naik. Nah, ini kelomang kecil juga udah mulai nih. Tapi kelomang kecil tuh kan karena dia tuh saking kecilnya ya guys ya. Dan si apa ya? Si batoknya tuh terlalu besar guys ya dibandingkan kelomangnya. Jadi kelomangnya nggak kelihatan guys. Dia tuh cuman kayak ya tiba-tiba jalan aja, batoknya udah kayak batok keong sebenarnya ya. Rocky, Pak. Asli kayak Rocky guys. Jangan Rocky itu sebenarnya kelomang kecil ya guys ya. Aku juga mikirnya seperti itu guys. Dia mulai memanjat-manjat. Sedangkan kelomang yang gedenya dia udah hilang guys. Dia udah punya space sendiri kayaknya ya. Kadang-kadang kita bisa memperhatikan kehidupan yang langsung di sini tuh keren sih. Kalau bisa dilihat dari sini mah bisa kelihatan dari sini bisa guys. Cuman ini kan namaku sengaja dihitemin ya biar kita pandangannya cuma dari depan. Tapi ya dia cuma diam di ujung sana bersama dengan keong turbo. Kayak itu guys. Oke lah guys, mungkin jadi kayak gitu ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga ikan-ikan dan makhluk-makhluk yang di sini aman. Jadi nanti kita bisa istilahnya nambah lagi dan juga bisa lebih hidup lah ekosistemnya guys ya. Aku rencananya pengen ganti si kaca depan ini. Semoga lancar ya pas kita ganti dan gak ada kendala apa-apa. Supaya teman-teman juga lebih enak lihat di videonya guys kayak gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.